Baik, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai sejarah dan perkembangan akuntansi dari pembukuan berpasangan hingga isu global. Baik, kelompok kami beranggotakan yang pertama yaitu Sadul Saifur Rahman dengan NIM akhir 177, yang kedua Bagas Setiawan dengan NIM akhir 186, yang ketiga ada Faisal Ar-Rasyid Asyari dengan NIM akhir 204, yang keempat ada Akmal Wildan Nuzula dengan NIM akhir 219, yang kelima ada Risman Ilmanuddin Bintang Brilian dengan NIM akhir 244, dan yang terakhir ada Daniel Eka Prasetya dengan NIM akhir 256. Evolusi pembukuan pencatatan berpasangan. Pengertian pembukuan pencatatan berpasangan. Pembukuan pencatatan berpasangan atau biasa yang disebut dengan double entry bookkeeping adalah sistem akuntansi yang mencatat setiap transaksi keuangan ke dalam dua sisi yang saling berkaitan, yaitu debit dan kredit dengan nilai yang sama. Sistem ini didasarkan pada konsep keseimbangan persamaan akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas, yang mencerminkan kondisi keuangan suatu entitas secara menyeluruh. Sistem pencatatan berpasangan berfungsi sebagai fondasi utama dalam akuntansi keuangan, karena mampu menghasilkan informasi yang sistematis, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Belakang historis. Perkembangan pembukuan pencatatan berpasangan berkaitan erat dengan meningkatnya aktivitas perdagangan dan kebutuhan akan pengelolaan keuangan yang lebih akurat. Sistem ini mulai berkembang di Eropa, khususnya di Italia pada abad ke-13 hingga ke-15, sering dengan pertumbuhan perdagangan internasional dan munculnya organisasi bisnis yang lebih kompleks. Tokoh penting dalam sejarah pencatatan berpasangan adalah Luca Pacioli, yang pada tahun 1494 menerbitkan karya Summa de Arithmetica Geometrica dan Proportioni et Proportionalita. Dalam karya tersebut, Pacioli menjelaskan secara sistematis mekanisme pencatatan transaksi, penggunaan jurnal dan buku besar, serta prinsip keseimbangan antara debit dan kredit. Karya ini menjadi dasar penyebaran sistem pencatatan berpasangan secara luas dan ilmiah. Prinsip dasar pembukuan pencatatan berpasangan. Pembukuan pencatatan berpasangan didasarkan pada beberapa prinsip utama, antara lain: setiap transaksi keuangan memiliki dua dampak ekonomi yang saling berhubungan. Yang kedua, setiap pencatatan debit harus diimbangi dengan pencatatan kredit dalam jumlah yang sama. Dan yang terakhir, keseimbangan antara total debit dan total kredit menjadi alat pengendalian untuk mendeteksi kesalahan pencatatan. Prinsip-prinsip tersebut mencerminkan konsep dualitas ekonomi yang menjadi inti dalam teori akuntansi. Perkembangan dan penerapan dalam praktek modern. Seiring dengan perkembangan ekonomi dan teknologi, pembukuan pencatatan berpasangan mengalami berbagai penyempurnaan. Pada masa revolusi industri, sistem ini menjadi semakin penting untuk mendukung penyusunan laporan keuangan yang andal dan relevan. Dalam era modern, pencatatan berpasangan diimplementasikan melalui sistem informasi akuntansi berbasis komputer yang mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan. Pembukuan pencatatan berpasangan saat ini tidak hanya digunakan sebagai alat pencatatan transaksi, tetapi juga sebagai dasar penyusunan laporan keuangan, evaluasi kinerja keuangan, serta pengambilan keputusan manajerial. Relevansi dalam teori akuntansi. Dalam kajian teori akuntansi, pembukuan pencatatan berpasangan dipandang sebagai sistem yang merepresentasikan hubungan sebab akibat dalam aktivitas ekonomi. Ketetapan dalam menjalankan evolusi sistem ini mencerminkan pemahaman yang komprehensif terhadap sejarah, konsep, dan fungsi akuntansi. Oleh karena itu, pembukuan pencatatan berpasangan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memiliki nilai konseptual yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan keandalan informasi keuangan. Baik, selanjutnya kita masuk ke perkembangan prinsip-prinsip akuntansi. Nah, pengembangan prinsip akuntansi di Indonesia diawali pada tahun 1973, yaitu dibentuk Panitia Penghimpun Bahan dan Struktur GAAP atau Generally Accepted Accounting Principles, dan GAAS atau Generally Accepted Auditing Standards sebagai langkah awal dalam
menyusun pedoman akuntansi dan auditing di Indonesia agar praktik pelaporan keuangan lebih terarah dan seragam. Selanjutnya, pada tahun 1974, Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI membentuk Komite Prinsip Akuntansi Indonesia atau PAI untuk merumuskan dan memodifikasi standar akuntansi ke dalam Buku Prinsip Akuntansi Indonesia. Dalam penyusunannya, PAI mengacu pada USGAAP sebagai pedoman utama karena pada saat itu standar tersebut dianggap paling berkembang dan banyak digunakan secara internasional. Nah, selanjutnya perkembangan standar akuntansi. Seiring dengan pesatnya perkembangan pasar modal, Komite PAI mulai menerbitkan standar akuntansi khusus untuk berbagai industri seperti dana pensiun, perkoperasian, asuransi kerugian, minyak dan gas bumi, sewa guna usaha, perbankan atau SKAPI, kehutanan, dan juga sektor lainnya. Nah, adanya penerbitan standar akuntansi ini, standar khusus ini bertujuan agar pelaporan keuangan dapat menyesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing industri. Hal tersebut menunjukkan bahwa standar akuntansi di Indonesia terus berkembang secara responsif mengikuti dinamika ekonomi dan kompleksitas dunia usaha. Nah, kemudian pada tahun 1994, Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI merevisi total Prinsip Akuntansi Indonesia atau PAI dan menggantinya dengan Standar Akuntansi Keuangan atau SAK yang mulai diselaraskan dengan standar akuntansi internasional dengan pertimbangan bahwa standar ini lebih fleksibel dan adaptif dibandingkan prinsip yang bersifat baku dan konseptual. Seiring perubahan tersebut, Komite PAI bertransformasi menjadi Komite SAK, dan SAK terus mengalami penyempurnaan melalui 7 kali revisi hingga tahun 2009. Selanjutnya, pada tahun 1998, Komite SAK diubah menjadi Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK yang memiliki otonomi dalam menyusun dan mengesahkan SAK di Indonesia. Nah, selanjutnya sebagai tindak lanjut kesepakatan G20 tahun 2009, IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia melaksanakan konvergensi SAK ke IFRS secara bertahap dengan dukungan berbagai regulator. Konvergensi ini menjadikan SAK lebih berbasis prinsip, meningkatkan penggunaan nilai wajar, menuntut professional judgment yang lebih tinggi, memperluas pengungkapan laporan keuangan, serta menyebabkan pencabutan beberapa PSAK khusus industri karena telah diatur secara umum dalam SAK berbasis IFRS. Konvergensi tahap pertama 2012, implementasi SAK ke IFRS dilaksanakan pada tahun 2012, di mana standar akuntansi keuangan per 1 Juni 2012 telah mengacu pada IFRS yang berlaku per 1 Januari 2009. Pada saat itu, SAK terdiri atas pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK, interpretasi standar akuntansi keuangan atau ISAK, dan pernyataan pencabutan standar akuntansi keuangan atau PPSAK yang mencakup standar-standar yang telah efektif maupun yang belum efektif pada tahun 2012. Selain itu, SAK juga dilengkapi dengan buletin teknik atau bultek yang telah diterbitkan oleh DSAK IAI sebagai pedoman tambahan meskipun bultek tidak termasuk sebagai bagian dari akuntansi resmi. Konvergensi tahap kedua. Tahap lanjutan konvergensi dilaksanakan pada periode 2013 sampai 2014 untuk mengikuti perkembangan IFRS yang sangat progresif. Dengan berlakunya ketentuan per 1 Januari 2015, standar akuntansi keuangan di Indonesia telah berkonvergensi dengan IFRS yang efektif per 1 Januari 2014, sehingga selisih penerapan standar berhasil diperkecil dari 3 tahun menjadi 1 tahun. Selanjutnya, DSAK IAI berkomitmen untuk menjaga agar perbedaan waktu antara SAK dan IFRS tetap maksimal dalam 1 tahun. Selanjutnya adalah perkembangan SAK. Yang pertama, SAK 2015. Berisi PSAK dan ISAK berbasis IFRS baru direvisi dan amandemen. Dilengkapi PPSAK serta berbagai standar non-IFRS, misalnya PSAK 28, 36, 38, 45, dan ISAK 25. Selanjutnya adalah SAK 2017. Penambahan PSAK 70 yaitu pengampunan pajak, ISAK 30
dan ISAK 31 serta berbagai amandemen dan penyesuaian tahunan pada banyak PSAK. Selanjutnya adalah ISAK 2018. Penambahan PSAK 69 yaitu agrikultur dan beberapa amandemen penyesuaian standar terkait. Yang terakhir adalah ISAK 2022, penambahan kerangka konseptual pelaporan keuangan, ISAK 35 dan ISAK 36, serta berbagai amandemen dan penyesuaian PSAK ISAK lainnya termasuk PSAK 71 dan PSAK 73. Nah, jadi untuk perbedaan pada akuntansi dengan kapitalisme, yang pertama pada pengertian terlebih dahulu. Nah, pengertian akuntansi itu sistem informasi yang berfungsi untuk mencatat, mengklasifikasikan, mengelola, dan menyajikan, mengelompokkan informasi keuangan suatu entitas guna mendukung pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak internal dan eksternal. Nah, sedangkan kapitalisme sendiri adalah sistem ekonomi yang menekankan kepemilikan pribadi atas alat produksi, kebebasan pasar, persaingan, dan tujuan utama berupa pencapaian serta akumulasi keuntungan. Nah, sekarang lanjut pada perbedaan tujuan dua tadi. Nah, yang pertama, tujuan pada akuntansi sendiri itu menyediakan informasi keuangan yang relevan, andal, dan dapat dibandingkan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh manajemen, evaluasi kinerja, serta pertanggungjawaban manajemen. Nah, untuk tujuan kapitalisme itu mendorong efisiensi ekonomi dan pertumbuhan melalui mekanisme pasar dengan orientasi utama pada maksimalisasi laba dan akumulasi modal. Nah, jadi kesimpulannya pada perbedaan dua tadi, akuntansi itu bersifat teknis, profesional, dan dapat diterapkan dalam berbagai sistem ekonomi, sedangkan kapitalisme bersifat ideologis sebagai kerangka sistem ekonomi. Nah, pada akuntansi ini juga sering digunakan dalam sistem kapitalis untuk mengukur laba, efisiensi, dan kinerja perusahaan. Namun tidak berarti akuntansi itu identik atau terbatas pada kapitalisme. Nah, akuntansi itu juga dapat digunakan dalam sistem ekonomi non-kapitalis sebagai alat transparansi, pengendalian, dan pertanggungjawaban publik, pemahaman yang dapat mencegah kekeliruan konseptual serta membantu melihat akuntansi sebagai alat netral yang dapat mendukung tujuan ekonomi dan sosial yang lebih luas. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pengertian relevansi sejarah akuntansi. Nah, sejarah akuntansi. Sejarah akuntansi ini merupakan kajian mengenai perkembangan, praktik, konsep, dan pemikiran akuntansi dari masa ke masa. Dalam buku teori akuntansi, dijelaskan bahwa akuntansi tidak muncul secara tiba-tiba saja, melainkan berkembang mengikuti kebutuhan manusia dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan aktivitas ekonomi. Oleh karenanya, sejarah akuntansi menjadi dasar untuk memahami bagaimana sih sistem dan praktik akuntansi ini terbentuk hingga seperti saat ini. Nah, yang pertama ini ada akuntansi sebagai produk lingkungan sosial dan juga ekonomi. Sejarah akuntansi menunjukkan bahwa perkembangan akuntansi sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, politik, dan juga budaya pada suatu periode-periode tertentu. Perubahan sistem ekonomi seperti berkembangnya perdagangan dan industri mendorong perusahaan dalam teknik pencatatan dan pelaporan keuangan. Buku teori akuntansi menegaskan bahwa akuntansi bukan ilmu yang netral sepenuhnya, melainkan mencerminkan kepentingan dan juga nilai yang berlaku dalam masyarakat. Nah, yang kedua ini ada peran sejarah akuntansi dalam memahami praktik akuntansi modern. Pemahaman terhadap sejarah akuntansi membantu menjelaskan alasan dibalik diterapkannya metode dan juga standar akuntansi saat ini. Nah, banyak konsep dasar akuntansi modern merupakan hasil dari proses panjang penyempurnaan praktik di masa lampau. Dengan mempelajari sejarah akuntansi, mahasiswa dan praktisi akuntansi dapat memahami bahwa praktik yang ada sekarang merupakan hasil kompromi dari berbagai kepentingan dan juga kondisi historis. Yang ketiga, sejarah akuntansi sebagai dasar pemikiran kritis. Pada buku teori akuntansi menjelaskan bahwa mempelajari sejarah akuntansi ini dapat menumbuhkan sikap kritis terhadap standar kita yang kita pakai saat ini dan juga praktik akuntansi yang berlaku saat ini. Dengan mengetahui latar belakang historis suatu konsep, akuntan tidak hanya menerima aturan secara
dogmatis, tetapi mampu menilai apakah praktik tersebut masih relevan dengan kondisi saat ini. Hal ini penting agar akuntansi dapat terus berkembang dan juga menyesuaikan diri atau adaptasi dengan perubahan lingkungan saat ini. Dan untuk yang terakhir dari relevansi ini, ada relevansi sejarah akuntansi bagi pendidikan dan juga pengembangan akuntansi. Nah, dalam konteks pendidikan, sejarah akuntansi berperan penting dalam membentuk pemahaman konseptual mahasiswa. Buku teori akuntansi menekankan bahwa sejarah akuntansi membantu mahasiswa memahami akuntansi sebagai disiplin ilmu yang dinamis atau berubah-ubah. Bukan sekedar kumpulan teknik pencatatan saja. Dengan demikian, sejarah akuntansi relevan sebagai dasar untuk mengembangkan teori dan juga praktik akuntansi di masa depan. Baik, materi selanjutnya yaitu pentingnya memahami isu akuntansi internasional. Pemahaman isu akuntansi internasional sangat penting meskipun telah terjadi konvergensi IFRS karena masih terdapat perbedaan standar dan regulasi antar negara. Ketepatan dalam menjelaskan perbedaan tersebut membantu mengurangi risiko kesalahan interpretasi yang dapat menyebabkan keputusan yang keliru, menurunkan keterbandingan laporan keuangan, dan meningkatkan risiko audit, sekaligus mendukung transparansi global agar laporan keuangan konsisten dengan IFRS dan mudah dipahami oleh investor internasional. Baik, selanjutnya yaitu contoh isu-isu utama akuntansi internasional yang perlu dijelaskan secara tepat. Isu-isu utama akuntansi internasional yang perlu dijelaskan secara tepat meliputi konvergensi IFRS yang menghadapi perbedaan standar antar negara, tantangan implementasi, serta variasi interpretasi oleh regulator. Pelaporan mata uang asing yang berkaitan dengan penentuan fungsional currency, metode translasi, dan dampak fluktuasi nilai tukar terhadap laba. Penyajian laporan keuangan pada lingkungan inflasi tinggi yang menuntut penerapan ketentuan khusus terkait hiperinflasi. Transfer pricing dalam perusahaan multinasional yang menyangkut penentuan harga wajar dan kepatuhan pajak internasional. Konsolidasi entitas asing yang memerlukan penilaian pengendalian lintas negara, serta pengakuan pendapatan internasional berdasarkan IFRS 15 yang harus disesuaikan dengan berbagai model kontrak dan regulasi di masing-masing negara.